Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Perjalanan Berdarah. Dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasi. Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma, Sumanta sebagai Braja, Ahmad Insan sebagai Samba, Petrus sebagai Gotawa, Withendra sebagai Kardika, dan Zailani sebagai Kendala. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, 6 orang utusan yang mewakili 6 kerajaan terjajah telah terkumpul di ibu kota kerajaan Madangkara untuk mengadakan pertemuan guna membahas kerjasama antara kerajaan terjajah dalam rangka melawan penjajahan di muka bumi. Brahma sebagai tuan rumah dan pemrakarsa persatuan kerajaan terjajah tersebut dengan penuh semangat menguraikan penindakan penjajah. Kita harus bersikap jujur. Terus terang mengakui keunggulan kerajaan Kuntala. Mereka jauh lebih maju daripada kita. Organisasi angkatan perangnya yang sempurna menjadi sebuah angkatan perang yang besar dan hebat, lengkap dengan persenjataannya yang modern. Kebudayaannya yang tinggi membuat bangsa Kuntala sebagai bangsa yang besar, sejalan dengan perkembangan kerajaan yang megah. Kebesaran dan kemegahan Kuntala seakan tiada cacat. Namun cacatnya yaitu satu: punya kegemaran meluaskan wilayah dengan menjajah kerajaan lain. Meskipun selalu bersikap baik terhadap kerajaan yang dijajahnya, namun kita merasakannya tetap saja tidak enak. Ya, apa enaknya dijajah itu? Nah, melihat kehebatan Kuntala, tidak mungkin kita menghadapinya secara sendiri-sendiri. Baik kerajaan Niskala, kerajaan Selimbar, kerajaan Sanggam, kerajaan Saptarema, kerajaan Salingkuh. Kalau berjuang sendiri-sendiri melawan Kuntala, saya berani jamin tidak akan berhasil. Begitu pula kerajaan kami, kerajaan Madangkara, juga tidak akan menang melawan kerajaan Kuntala kalau berjuang sendirian. Maka dari itu, kita harus bersatu. 6 kerajaan bersatu padu menggempur kerajaan Kuntala. Masa tidak akan menang? 6 lawan 1. Meskipun kerajaan Kuntala besar dan hebat, saya berani jamin mereka akan kewalahan. Contohnya, sampai saat ini mereka belum menyerbu ke sini, ke kerajaan Madangkara. Sebab apa? Sebab baru saja akan bersiap-siap memusatkan kekuatan. Tiba-tiba meletus lagi pemberontakan di kerajaan Sanggam. Mereka terkejut dan mau tidak mau harus membagi perhatian. Ya, konsentrasi mereka menjadi buyar, terpecah 2. Nah, itu baru 2 kerajaan yang bangkit. Apalagi 6 kerajaan. Benar. 6 kerajaan bangkit serentak. Perlawanan bersenjata meletus di mana-mana. Habislah Kuntala. Mereka akan sibuk dan panik, membagi-bagi kekuatan angkatan perangnya ke berbagai tempat. Di saat itulah, kekuatan mereka akan berbalik menjadi kelemahan. Dan kita siap untuk menghancurkan mereka. Saya selaku tuan rumah, sudah terlalu banyak bicara. Sekarang saya persilahkan bagi siapa yang akan bicara. Tuanku Brahma. Ya, Raden Samba. Saya sebagai wakil dari kerajaan Sanggam, perkenankanlah untuk memberikan sedikit pandangan. Dengan senang hati. Silakan, Raden. Terima kasih. Semua yang diuraikan oleh tuanku adalah benar. Dan saya yakin, kita semua yang hadir di sini
setuju dan sependapat dengan saya bahwa hal tersebut benar semuanya. Namun kalau boleh saya mengajukan saran, atau mungkin bisa disebut pendapat saya pribadi. Pendapat saya, alangkah baiknya kalau kita tidak menunggu. Maksud saya, kita bukan sebagai pihak yang menunggu, tapi sebagai pihak yang berbuat. Kita tidak menunggu serbuan dari kerajaan Kuntala. Taruhlah, angkatan perang kerajaan Kuntala dibagi menjadi 6 bagian kekuatan. Dan dikirim ke 6 kerajaan yang memberontak. Nah, kita tidak perlu menunggu sampai terjadi demikian. Akan tetapi kita langsung menyerbu. Sekali lagi, kita 6 kerajaan berangkat menyerbu ke kerajaan Kuntala. Jadi, maksud saya, kita mendahului mereka. Sekian dan terima kasih. Saya persilakan bagi siapa yang akan menanggapi saran dan usul dari Raden Samba sebagai utusan resmi dari kerajaan Sanggam. Baiklah, sebelum yang lain siap, maka saya akan mencoba memberikan tanggapan atas saran dan usul Raden Samba tersebut. Uraian Raden Samba baik sekali. Dan mengenai sebelum kita dipukul, kita mendahului memukul. Itu suatu saran yang bagus. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa kita sebenarnya belum bebas, belum merdeka. Kerajaan Madangkara dan kerajaan Sanggam memang sudah merdeka. Sudah lepas dari belenggu penjajah, sehingga bisa melakukan penyerbuan ke kerajaan Kuntala. Tapi bagaimana dengan 4 kerajaan lain? Kerajaan Saptarema, kerajaan Salingkuh, kerajaan Selimbar, dan kerajaan Niskala. Semuanya masih dijajah. Jangankan untuk melakukan penyerbuan ke kerajaan Kuntala, mengusir penjajah dari wilayahnya sendiri saja belum. Jadi saya kira, yang lebih baik langkah pertama ialah membebaskan dirinya sendiri dulu. Setelah merdeka, baru boleh berencana menyerbu ke kerajaan Kuntala. Dengan demikian kita telah melakukan 2 kali pukulan yang membuat mereka panik. 1, meletusnya pemberontakan di mana-mana. 2, tiba-tiba mereka diserbu dari segala jurusan oleh suatu kekuatan yang dahsyat. Gabungan angkatan perang 6 kerajaan. Wah, iya benar itu. Benar ya kan? Nah, bagaimana Raden Samba? Tuanku Brahma benar. Membebaskan diri sendiri dulu, baru menyerbu ke Kuntala. Kendala, kau sudah dengar berita baru? Berita apa, Kanjeng? Tumenggung Ardalepa di penjara. Hah? Di penjara? Ya. Kenapa bisa begitu? Bukankah beliau hanya dibebas tugaskan saja? Memang. Tapi dengan catatan tidak boleh meninggalkan Kuntala. Nah, rupanya beliau tidak tahan. Lalu berusaha keluar. Kasarnya melarikan diri. Pasti dia mau ke Madangkara, menemui kedua anaknya, Brahma dan Mantili. Benar. Lalu? Ketahuan. Lalu ditangkap dan dipenjara. Baginda sendiri bagaimana? Baginda tidak tahu. Semua ini urusan Kanjeng Tumenggung Raksa dan panglima perang Arya Rongkah. Istrinya, Tuan Putri Gusti Gayatri bagaimana? Di penjara juga. Jadi suami istri itu di penjara? Ya. Daulat Tuanku Mahapatih Gotawa. Saudara Brajapaksi. Iya. Apa kabar? Ada berita apa dari kerajaan Niskala? Ada berita maha penting. Tapi bukan mengenai kerajaan Niskala. Lalu mengenai apakah berita itu? Mengenai Ramanda dan Ibunda Tuanku Brahma. Ada apa dengan beliau? Ditangkap lalu dipenjara. Di mana? Di pusat kerajaan Kuntala. Oh, Dewata yang agung. Ayo, mari. Mari kita menghadap pada Tuanku Brahma. Daulat Tuanku Mahapatih.
Tuanku Brahma, adik saya seorang pedagang keliling, sering singgah di pusat kerajaan Kuntala. Dia mendengar dari orang-orang di pasar tentang peristiwa tersebut. Ditangkapnya Tumenggung Ardalepa membuat geger dan menjadi buah bibir. Dewata yang agung. Berat sekali ujian yang harus dihadapi Ramanda dan Ibunda. Kami anak-anaknya yang berbuat. Beliau yang kena getahnya. Becik sekali orang-orang Kuntala itu. Tidak bisa membedakan antara ayah dan anak. Patih Gotawa. Daulat Tuanku Brahma. Aku harus ke Kuntala, membebaskan ayah dan ibuku. Gempur saja sekalian, Tuanku. Benar, Tuanku. Lebih baik kerajaan Kuntala itu kita serbu. Habis-habisan. Saya dan teman-teman saya pasukan pembebasan rakyat Niskala siap membantu Tuanku. Begitu pula, saya kira kerajaan sekutu kita siap sedia membantu Tuanku. Iya benar, Tuanku. Terima kasih atas kesetiakawanan kawanan kalian. Tapi untuk mengobarkan api peperangan secara besar-besaran, belum waktunya. Lagi pula keadaan akan menjadi lebih buruk, di mana keselamatan jiwa kedua orang tuaku lebih terancam. Selain itu, hal ini merupakan persoalan pribadi, intern keluarga. Nah, aku tidak mau urusan pribadiku dicampur adukan dengan kepentingan rakyat banyak, yang akan mempertaruhkan puluhan ribu nyawa yang tidak berdosa. Aku tidak mau melihat banjir darah hanya untuk membela kepentingan diriku sendiri. Banjir darah hanya diperbolehkan untuk perjuangan masa depan negara dan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi. Daulat Tuanku, memang benar urusan ini adalah urusan pribadi. Tapi Tuanku adalah seorang raja. Apapun yang menyangkut seorang raja adalah juga menyangkut rakyatnya. Sebab sakit raja, sakit rakyat. Senang raja, senang rakyat. Lagi pula, kedua orang tua Tuanku diperlakukan sedemikian rupa adalah merupakan tindakan balas dendam. Dikarenakan Tuanku menjadi pemimpin perlawanan rakyat Madangkara. Maka dari itu, urusan ini tidak terlepas dari urut-urutan kemerdekaan kerajaan Madangkara. Perkataanmu benar, Patih Gotawa. Tapi sekali lagi, aku tidak ingin urusan pribadi menjadi urusan negara. Biarkan aku bertindak atas nama diriku sendiri. Bukan Brahma sebagai Raja Madangkara, akan tetapi Brahma, anak petani kampung Camparing. Iya, saya mengerti perasaan Tuanku. Maka, saya tidak berani lagi membantah Tuanku. Aku akan berangkat ke Kuntala. Aku titipkan singgasana kerajaan ini kepadamu. Kita sudah berada di luar kota. Sudah jauh meninggalkan pusat kerajaan Madangkara. Aku akan turun dari punggungmu. Hup! Ya! Aku akan melanjutkan perjalanan ke kerajaan Kuntala dengan jalan kaki. Jadi kau pulang saja kembali ke kerajaan Madangkara. Hea! Terima kasih, Badut! Si Badut, kuda tungganganku, sudah pergi. Ya, kerajaan Kuntala sangat jauh kalau naik kuda. Kapan sampainya? Aku harus panggil sahabatku yang perkasa agar cepat sampai di kerajaan Kuntala. Nah, itu dia. Suaranya sudah kedengaran. Nah, itu dia meluncur di angkasa. Hoi! Raja Wali! Ahoy! Raja Wali!
Apa kabar sahabatku? Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kau kemana saja? Ya. Aku mengerti. Raja Wali temanku. Aku sekarang sudah jadi raja. Raja Madangkara. Terima kasih. Nah, sekarang tolong aku ya. Aku mau pergi ke kerajaan Kuntala. Kalau jalan kaki atau naik kuda, 1 bulan baru sampai. Tapi kalau dengan kamu, 3 hari sudah tiba di Kuntala. Terima kasih. Terima kasih Raja Wali sahabatku. Kau memang sahabatku yang sejati. Nah, marilah kita berangkat. Aku akan naik ke atas punggungmu. Hop, ya. Ayo, kita ke kerajaan Kuntala. Mana Brahma? Memacu kudanya. Tapi secepat-cepatnya kuda dari atas puncak bukit ini, pasti dia akan... Dia mengambil jalan yang mana? Hei, itu... Anda sedang menyaksikan Bukankah itu si Badot? DRFC. Kuda Saya kelahiran Brahma? Nostalgia, drama radio. Ya, benar si Badot. Kuda yang dinaiki Brahma waktu dia meninggalkan keraton. Halo! Badot, kenapa kau pulang sendirian? Kemana Tuanku Brahma? Hah? Ada surat? Iya, kertas kecil digulung dan digantungkan di pelana. Ya, pasti itu surat dari Brahma. Ya, ini tulisan Brahma. Ya, aku suruh si Badot pulang sendiri. Sebab aku lebih suka jalan kaki. Brahma. Ya, Tuanku Brahma. Ya, seorang tokoh yang ilmunya sangat tinggi. Pasti dia mempergunakan cara lain untuk lebih cepat sampai di kerajaan Kuntala. Nah, Badot, pulanglah kau ke keraton. Aku mau menyusul tuanmu. Si Badot sudah pergi. Baik. Aku harus secepatnya ke kerajaan Kuntala untuk menyusul Brahma. Hiya! Hiya! Brahma yang ingin cepat sampai di kerajaan Kuntala menyuruh si Badot, kuda kesayangannya, untuk kembali ke keraton. Kemudian dia memanggil sahabatnya, yaitu Raja Wali Raksasa. Bagaikan Dewa Bayu, dengan gagah Brahma duduk di punggung Raja Wali, melesat membelah angkasa menuju kerajaan Kuntala. Adapun Gotawa yang menyusul Brahma berpapasan dengan si Badot di tengah jalan dan membaca surat pesan dari Brahma.
Dia yang tidak tahu bahwa Brahma menunggang Raja Wali hanya menduga bahwa Brahma memakai cara kependekarannya untuk cepat sampai di kerajaan Kuntala. Kenapa Gotawa menyusul Brahma? Dan berhasilkah Brahma membebaskan kedua orang tuanya yang dipenjara? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan